silakan. Oke Pak Tantowi, sebenarnya ada masalah apa nih di SMP 26 yang sekarang ini lagi kita selaku guru dalami? Eh, Baik, Pak Agung. Jadi kalau di SMP kami ini, SMP 26 Pesawaran, sebetulnya eh, banyak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan. Namun dalam hal ini saya itu lebih ke karena dia terlihat ya. Jadi lebih ke kedisiplinan, di tentang kedisiplinan anak-anak yang sekarang ini terlihat sangat beberapa sih yang kurang disiplin gitu. Jadi gimana sih caranya kita itu sebagai siswa gitu ikut berkontribusi supaya sekolah itu tetap menjalani aturan kedisiplinan yang telah diberlakukan, tetap tertib dan nyaman. Itu gimana Pak? Ya, jadi lebih ke apa namanya ya, siswa itu terutama dari kedisiplinan waktu gitu ya Pak. Mm-mm. Jadi kalau mereka itu menghargai apa namanya waktu yang begitu penting, tentunya pasti mereka juga eh, tidak mengabaikan. Maka eh, datang tepat waktu untuk ke sekolah itu merupakan hal yang sangat prinsip karena itu merupakan bagian dari kedisiplinan. Mm-mm. Gitu, Pak Agung. Karena yang pasti ketika proses belajar mengajar itu berlangsung, kemudian tiba-tiba ada anak yang datang terlambat, tentu ini eh, mengganggu pastinya kan, mengganggu dari pembelajaran yang sedang berlangsung gitu. Karena memang ini ya bisa mengganggu ya, mengganggu jamnya memang sudah tertata, akhirnya ada anak yang tiba-tiba datang gitu ya, ditunggu nggak ada gitu. Ya. Jadi dampaknya apa itu Pak? Selain dapat mengganggu suasana belajar yang memang sudah tertata. Eh, Selain mengganggu siswa tadi, yang pasti selain mengganggu banyak teman-teman yang sudah melaksanakan proses belajar, tentunya siswa tersebut pasti mendapatkan apa ya eh, keterlambatan dalam dalam mengikuti pelajaran. Mm-mm. Itu sih dampaknya. Jadi baik dampak itu bisa dari diri dia, kemudian dari teman-teman yang sudah mengikuti proses belajar mengajar. Selama ini langkah apa Pak yang udah diambil pihak sekolah untuk menertibkan beberapa anak itu yang memang terlambat gitu ketika datang ke sekolah? Kalau untuk beberapa anak kita sudah coba pendekatan ya, Mm-mm. pendekatan eh, melalui eh, pribadi intern gitu kan.
Jadi memang kami membuat sebuah kesepakatan bahwa hal-hal itu merupakan bagian dari melanggar kedisiplinan. Jadi kami memberikan sebuah konsekuensi. Jadi ketika hal itu terulang kembali, maka konsekuensinya yang akan mereka dapatkan. Nah, selain itu juga kami memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anak tersebut bahwa hal yang menyebabkan keterlambatan itu ya ternyata ada beragam. Ada yang mereka bangunnya kesiangan. Ada juga mereka yang memang perjalanan dari rumah itu membutuhkan alat transportasi sehingga sulit. Jadi tapi lebih ke anak-anak yang memang dia tidak menjaga komitmen untuk tidur lebih awal sehingga menyebabkan anak tersebut bangun kesiangan. Nah, yang menyebabkan keterlambatan itu salah satunya. Jadi kalau dipresentasekan gitu ya, anak-anak yang telat tadi itu paling banyak memang gara-garanya itu kesiangan gitu ya Pak ya. Ya, apalagi kalau di lingkungannya itu ada sebangsa kayak hiburan gitu ya sampai tengah malam gitu. Nah, Ada itu gesta gitu ya. pasti itu kadang-kadang eh, anak-anak yang di lingkungan situ ya, Sago. Di lingkungan situ itu pada terlambat gitu. Itu yang lebih menonjol. Cuman ada beberapa juga yang memang rutin dia datang terlambat. Memang hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita sudah menyikapi tapi kembali lagi itu terulang lagi. Kalau ditelusuri mereka yang sering terlambat itu kan anaknya itu saja, terus ditelusuri juga penyebabnya itu ternyata bukan karena tidur kemalaman gitu kan ya. Itu setelah kita telusuri secara spesifik penyebab mereka itu sering telat apa itu Pak? Ya selain dari mereka itu tidak tepat waktu ya, seperti tidur tidak tepat waktu, bahkan sampai ada yang melampaui sampai jam 12 malam gitu kan. Nah, jadi hal lain juga mereka itu nggak siap seperti harusnya kan siswa itu sudah menyiapkan segala sesuatu dari malam ya, baik itu Ya. pakaian, buku-buku gitu kan, dan hal-hal yang tentunya menjadi sebuah pokok untuk siswa itu bawa ke sekolah. Nah, itu juga menjadi penyebab Agung, keterlambatan anak tersebut. Karena pagi itu kan namanya pagi kan udah ya belum mandi, belum sarapan, kemudian udah itu dengan waktu yang sudah mulai mepet mencari baju yang entah di mana, mungkin seperti itu. Sangu ya, belum dapat sangu akhirnya Iya, nggak jadi berangkat. jadi
itu juga menjadi faktor Sagong, bahwa dia menyebabkan terlambat datang ke sekolah. Jadi memang kadang ya karakter dari anak itu sendiri ya, memang karakternya terlalu santai gitu. Ya, Karena kalau hari ini dia telat karena kesiangan, besoknya dia telat karena ibunya telat buatin sarapan gitu ya. Jadi itu selama sih. ini untuk membuat mereka lebih disiplin dalam menepati waktu, biar mereka itu datang ke sekolah lebih tepat waktu, itu kita kasih konsekuensi apa ke mereka supaya mereka lebih bertanggung jawab biasanya, Pak? Eh, Beberapa siswa sih kita sudah membuat. Yang pertama, kita melakukan kesepakatan. Jadi, bahwa mereka membuat sebuah pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Kan? Hmm. Namun jika ini terjadi, ya maka konsekuensinya eh, mereka akan dipanggil orang tuanya. Gitu. Nah biasanya kan anak-anak ini kalau udah orang tuanya datang takut gitu ya. Gitu, Ya. gitu kan. Itu sih eh, apa namanya yang sudah kami lakukan, bahwa kita panggil orang tuanya jika anak tersebut masih melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Itu. Dan kita juga memberikan solusi, ya, solusi uh, yang akan mereka lakukan supaya tidak mengulangi lagi. Jadi dari keterlambatan yang mereka sering lakukan itu sebenarnya sudah ada pendisiplinan gitu ya, Pak ya. Cuman mungkin kadang anaknya yang memang kurang ada kesadaran supaya mereka lebih tepat waktu gitu. Kalau dari orang tua sendiri nih Pak, mereka itu punya tanggapan apa terkait perilaku anak yang sering telat ke sekolah itu? Uh, Kalau orang tua ini kan memang yang pertama dari latar belakang, Hmm. mereka seperti ada yang memang pergi pagi pulang pagi gitu kan. Jadi bekerja. Ada Oh juga iya ya. yang eh, nggak pulang-pulang, mungkin sebulan sekali dia pulang, sehingga si anak ini kurang terpantau, kurang diperhatikan. Jadi eh, kalau beberapa siswa juga sudah kita coba untuk panggil orang tuanya, ya kalau orang tuanya ini taunya sekolah gitu, Hmm. taunya datang. Cuman kita kan memberikan sebuah eh, pengertian bahwa ya memang dia datang, tapi kan sudah terlambat sekolah di sekolah. Gitu. Ya jadi eh, konsekuensi sudah diberikan gitu supaya mereka lebih bertanggung jawab, ya menempati waktu, mensepakati atas apa yang memang mereka sudah janjikan bahwa mereka harus datang tepat waktu ke sekolah gitu. Selain itu ada nggak Pak evaluasi, refleksi gitu
setelah kita itu ngasih pendisiplinan kepada mereka supaya lebih tepat waktu ke sekolah gitu. Ada sih, Sagong. Hmm. Dari apa yang di awal mereka lakukan, kemudian kita ambil langkah-langkah untuk bagaimana si siswa tersebut tidak mengulangi lagi. Jadi yang pertama kita memberikan pemahaman kedisiplinan kepada mereka. Bagaimana ketika kita itu sekolah tanpa disiplin, ya kan ya. Kemudian begitu pentingnya disiplin, ya kan, yang harus mereka perhatikan. Dan tentunya kedisiplinan ini juga dapat membawa mereka sampai dengan kedewasaan. Jadi tentunya manfaat-manfaat yang mereka dapatkan untuk belajar disiplin sekarang itu akan terbawa di masa depan mereka nanti. Sehingga dengan pemahaman-pemahaman itu dan beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan, tampak ya beberapa siswa ini sudah mulai untuk rajin. Jadi sudah ada kemajuan ya Pak ya? Sudah mulai rajin, kemudian dia juga kalau kemarin itu durasinya 1 minggu itu bisa 4 kali dia terlambat, ya ini sudah mulai berangsur berkurang. Gitu. Jadi sebulan sekali gitu ya? Gitu. Jadi kalau mau total kami juga belum bisa memastikan karena namanya anak-anak ini kan masih belum Kondisional. stabil gitu kan ya. Gitu. Seperti itu Mas Agung. Jadi dengan langkah-langkah yang sudah kami tempuh, mereka itu udah bisa mulai aktif gitu dan tepat waktu walaupun belum 100%. Ya, jadi memang problemnya adalah masalah disiplin, terus kita juga coba kasih solusi gitu ya Pak ya. Disiplinan, kemudian kita juga refleksi dari hasil pendisiplinan, dan hasilnya memang tingkat kedisiplinan bagi anak itu berangsur menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu Mas Agung. Jadi kami juga merasakan yang apa ya, yang kami lihat ya, yang kami lihat. Kemudian kami juga mengecek dari beberapa kawan-kawan guru bahwa anak-anak yang biasanya terlambat ini sudah mulai berangsur untuk eh, bisa tepat waktu untuk masuk sekolah. Begitu Mas Agung. Oke, cukup mungkin Pak Ya, dari coaching oke. kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jadi kita bergantian deh. Kerjaan. Sekarang saya, Mas Agung. Ya, Selamat sore Bapak Agung. selamat sore Pak Tantowi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Syukur. Ya memang terlihat sih wajahnya ceria ini. Ya Hari agak ini. sumringah memang. Iya. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk meminta waktu. Siapa? Masih di tempat tugas kali ini yang menjadi sekarang sebuah hal yang akan ataupun yang menjadi sedikit persoalan gitu. Mm-mm. Ya Pak, jadi karena kita ini lembaga yang relatif baru,
kita ini sering double job, triple job bahkan. Yang sering kita rasakan memang kita kayaknya nih bebannya berlebih gitu. Ya. Jadi nggak cukup kita mengerjakan tanggung jawab yang ada itu sebatas apa yang kita lakukan di sekolah gitu. Apa yang kita kerjakan di sekolah memang belum cukup menuntaskan tanggung jawab yang ada, terutama hal-hal yang sifatnya administratif itu seringkali kita bawa pulang ke rumah gitu. Dan jadi hambatan kita bahwa kita manusia yang juga punya keluarga, terkadang memang kita punya tanggung jawab terhadap keluarga, bagaimana kita bercengkrama dengan keluarga, bagaimana kita bercengkrama, berkomunikasi dengan anak, gitu kan. Jadi terkadang beberapa tanggung jawab yang mestinya selesai dikerjakan kita bawa kembali ke sekolah gitu. Yang hasilnya memang beberapa hal itu tidak maksimal kita kerjakan gitu Pak. Akibat dari beban kerja yang terlalu banyak gitu. Jadi administrasi ya, Mas Agung. Administrasi, Ya kemudian administrasi itu kan kayaknya nggak banyak tapi setelah dikerjakan kok banyak ya gitu. iya ya. Apa yang sebetulnya menjadi acuan untuk ataupun capaian untuk menjaga keseimbangan antara tadi administrasi yang disebutkan oleh Mas Agung dengan tugas mengajar gitu yang begitu uh, padat dan mungkin berbarengan itu. Iya yang menjadi acuan supaya saya dapat pengelola beban kerja ya bagaimana kita memaksimalkan waktu yang ada gitu. Karena kita kan program sekolahnya full day school, yang mana jam 4 itu kita baru selesai dari sekolah gitu. Akhirnya kita membagi waktu dari sela-sela kita mengajar, sela-sela kita membersamai anak dalam belajar ketika di kelas maupun di luar kelas. Gitu. Itu kita menyempatkan diri untuk menyelesaikan beberapa administrasi yang memang harus kita selesaikan. Ya, ya. Gitu, Pak. Ya, memang administrasi ini penting karena untuk menunjang Ya. ketuntasan dari pembelajaran. Kemudian apa Mas Agung langkah yang sudah diambil untuk pengelolaan beban kinerja ini untuk lebih baik? Strategi apa sih itu yang sudah dilakukan? Strategi yang sudah dilakukan kita memang pertama mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan yayasan supaya bagaimana SDM yang ada itu ditambah supaya beban kerja kita tidak terlalu berat dengan adanya tambahan SDM gitu, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya gitu supaya bisa menunjang tanggung jawab yang ada. Selain itu juga saya coba memaksimalkan waktu yang ada, jadi mengepres waktu supaya ini bisa berjalan seiring. Bagaimana kita tanggung jawab dengan anak dalam pembelajaran selesai dan administrasi juga bisa tuntas kita kerjakan, Pak. Jadi memang dua langkah tadi itu yang kita upayakan sebagai bentuk kita menuntaskan kewajiban-kewajiban yang ada. Karena memang kita sangat terbatas sekali, baik dari segi skill maupun dari segi tenaga dan waktu. Maka terkadang memang kita perlu adanya tambahan sumber daya karena memang kita swasta, maka kita komunikasikan dengan kepala sekolah dan pihak yayasan supaya mampu mempertimbangkan dan menambah SDM sehingga tanggung jawab yang ada itu bisa kita tuntaskan secara maksimal.
Jadi komunikasi ya Mas Agung, Ya kita komunikasi antara kepala sekolah kemudian beberapa rekan sejawat gitu ya, itu mm-mm. memang sangat dibutuhkan. Eh, Lalu dari prioritas tadi, dari prioritas eh, antara bagaimana kita mengatur eh, tanggung jawab pekerjaan, eh, siapa saja sih yang bisa eh, Mas Agung minta bantuan ataupun yang dilibatkan dalam eh, menuntaskan tanggung jawab tersebut. Jikalau memang eh, tanggung jawab itu begitu banyak dan berat gitu. Ya memang saya mencoba bertanggung jawab untuk mengelola skala prioritas atas beberapa tugas yang memang saya emban. Selain saya berkomunikasi dengan pimpinan, saya juga berkomunikasi dengan rekan kerja lainnya supaya ikut membantu dalam menuntaskan beban administrasi yang ada gitu. Karena memang rekan kita juga kan punya kewajiban yang sama, mereka juga sama mengajar, maka kita coba untuk berkomunikasi dengan mereka bagaimana kita itu bisa menuntaskan baik beban tanggung jawab kita sebagai pengajar maupun ada hal-hal yang sifatnya administratif. Dan saya mencoba juga meminta bantuan dan bimbingan dengan stakeholder yayasan yang ada. Kemudian saya ketika ada pengawas datang juga kita coba untuk berkomunikasi bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu dan apa tips-tips yang bisa kita upayakan untuk menuntaskan tanggung jawab ini. Karena memang kan kita guru itu sebagai abdi murid, sedangkan murid itu kita betul-betul siapkan dengan matang agar mereka itu betul-betul bisa sukses dalam pembelajaran. Ya, ya, ya. Ya, jadi memang apa namanya kerjasama yang baik ya, Ya, yang diwujudkan di dalam sebuah pendidikan, terutama di sekolah, hmm. itu memang sangat dibutuhkan sekali untuk mencapai tujuan dari eh, misi sekolah kita. Kemudian setelah mencoba strategi tadi yang sudah Mas Agung lakukan untuk mengurangi beban kerja, bagaimana Mas Agung bisa mengevaluasi apakah strategi tersebut berhasil? Apa yang bisa uh, Mas Agung pelajari dari pengalaman ini? Jadi memang yang perlu kita jaga dalam kita mengemban tanggung jawab sebagai guru itu memang bagaimana kita menstabilkan pikiran dan mental. Kayak kita betul-betul mengerjakan sesuatu itu dengan mindfulness gitu, dengan pikiran yang betul-betul penuh dan sadar. Karena dengan hal itu kita bisa mengurangi rasa tekanan, rasa stres yang ada selaku kita manusia. Gitu. Dengan kita menstabilkan mental, dengan kita menstabilkan pikiran kita, dari situ kita bisa mulai memprioritaskan tugas mana yang lebih ringan sehingga ini lebih mudah kita kerjakan gitu. Setelah tugas-tugas ringan ini kan biasanya relatif banyak gitu. Biasanya yang ringan banyak, kemudian yang berat-berat ini kan kondisional gitu. Iya. Hanya waktu-waktu tertentu gitu. Contoh saja kemarin kita ANBK sekaligus ada visitasi gitu. Jadi berbarengan itu 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 kan berat gitu. Dan itu sebetulnya nggak setiap hari seperti itu, kita hanya kondisional, makanya penting kita memberikan skala prioritas, terutama memetakan. Jadi memang dalam evaluasi bagaimana kita bekerja ini, kita perlu
menyusun skala prioritas dari tugas-tugas yang ringan dan segera, kemudian tugas yang berat dan segera gitu kan, dan tugas ringan tidak segera, dan tugas berat tidak segera gitu. Jadi memang skalanya dari ringan segera, berat segera gitu. Kalau kayak ANBK dan visitasi kemarin itu kan berat dan segera, memang nggak bisa kita tolak gitu. Kemudian kayak kita mempersiapkan akreditasi ini sebetulnya kan ringan, tetapi kan kita harus kerjakan setiap hari gitu dalam persiapannya gitu. Kalau dalam menghadapi visitasi itu kan cukup lumayan menguras karena kita harus mengumpulkan seluruh energi kita, kemudian mengumpulkan seluruh data yang ada sehingga kita bisa memberikan data kepada pihak asesor. Terus juga di sisi lain kita juga memikirkan bagaimana tugas-tugas yang sudah disusun juga gitu. Contohnya setelah itu kan kita ada sulinjar gitu yang perlu kita selesaikan gitu. Jadi memang kita selain dibebani sebagai guru mata pelajaran juga dari yayasan diberikan amanah, diberikan tanggung jawab berupa mengelola manajemen di sekolah gitu. Jadi memang kita itu mendukung full stack gitu dari program-program yang ada di lembaga hingga apapun proyek lembaga, proyek sekolah yang sedang berjalan itu kita harus terus dukung gitu. Maka kita harus persiapkan. Kalau yang ringan dan perlu dipersiapkan, contoh terakhir itu kayak ini kan ada eh, pendongeng datang gitu nanti tanggal 9 Oktober, kemudian juga ada pihak dari Dinas Kesehatan mau datang penyuluhan masalah teknologi kesehatan. Itu kan perlu kita siapkan gitu. Ya itu beberapa tugas-tugas yang selama ini yang terdekat, kemudian yang nanti kita akan kerjakan itu sebagai bentuk bagaimana kita menyusun skala prioritas untuk menuntaskan beberapa tanggung jawab dan pekerjaan yang ada. Nah, memang dengan hal ini saya pikir tugas itu bisa kita selesaikan selain memang kita sebagai manusia dibebani dengan hal-hal yang kita bawa sejak lahir gitu berupa tanggung jawab, contohnya menjadi kepala keluarga, hubungan keluarga dan hubungan sosial lainnya. Kita juga memang menuntaskan pekerjaan-pekerjaan kita, kewajiban kita sebagai guru, dan dengan menyusun pola manajemen waktu dan skala prioritas ini memang selama ini cukup membuat saya tetap waras dan berhasil melewati itu semua gitu Pak. Iya, iya, iya. Iya. Yang pasti harus tetap waras itu ya, Mas. Ya, waras. Makanya yang saya tagline itu bagaimana kita menjaga kesehatan mental gitu kan. Ya. Supaya kita nggak ngelamun di jalan gitu. Ya, karena begitu banyaknya ya kegiatan, kemudian administrasi, kemudian Iya. pembelajaran, bagaimana kita memanage waktu dan lain sebagainya. Oke, Pak Agung, terima kasih Terima waktunya. kasih Pak Tantowi sudah sharing sehingga ya kita bisa meluapkan isi pikiran. Ya, oke. Cukup ya, Mas Agung. Cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama.